Chapter 2 dibuka dengan gimana Lee Gun menghajar para monster yang terhitung cukup merepotkan ini dengan sangat mudah. Membuat dua orang ini bertanya-tanya, siapa sebenarnya orang ini? Tepat setelah Lee Gun tidak sengaja hampir menyerang dua orang tadi, seekor monster yang aku yakin kuat ini menampakkan dirinya. Mengeluarkan serangan dahsyat yang tentu aja sia-sia di hadapan Awakener ke-13 kita. Lantas, monster yang nampaknya seperti bos monster tadi itu dengan mudah dikalahkan oleh Lee Gun nih. Dan kedua orang tadi jelas syok berat. Tapi setidaknya ini ngasih kita informasi ya, betapa tingginya raw power dari Lee Gun ini. Setelah menyelamatkan kedua orang tadi, Lee Gun masih sama dengan kebiasaan lamanya, yaitu minta ditraktir makan. Akhirnya, salah seorang yang diselamatkan tadi bertanya, "Kau ini sebenarnya siapa? Murid atau Kapten Divine Cather?" Lee Gun gak jawab langsung, melainkan nanya nih, kenapa dia bisa merasakan sihir dari tubuh orang yang barusan dia selamatin. Lantas temannya itu menjawab kalau itu adalah hal yang lumrah karena dia seorang murid. Lee Gun sempat disalahpahami di awal kalau dia juga seorang murid, tapi yang terjadi selanjutnya bikin dia sendiri kaget melihat pantulan wujud dari sendok yang barusan dia pegang. Singkat cerita, dia kaget banget nih kenapa seluruh tubuhnya bisa pulih. Ini juga yang jadi alasan dia nggak dikenali sama dua orang yang di awal bertemu tadi. Nah, singkat cerita, Lee Gun panik, minta dicarikan cermin, dan kini tangan kirinya memiliki semacam tanda ular ya. Yang kalau aku perhatiin lagi, ini mirip sama lambang Ouroboros. Beberapa pemberitahuan pun muncul ya, aku yakin ini adalah beberapa skill khusus yang Lee Gun dapatkan. Juga dia bertemu dengan ular raksasa yang aku curigai dia sebagai dewa ke-13. Lee Gun pun sadar setelah dia entah mengapa terkirim ke dimensi lain tadi ya. Dua orang tadi bilang kalau dari sudut pandang mereka, itu Lee Gun cuman bertingkah aneh aja di depan cermin. Oh ya guys, detail yang aku temukan di sini adalah tubuh Lee Gun pulih sebab skill barunya yang bernama Super Regeneration. Apa yang dialami Lee Gun tidak pernah sekalipun dia dengar dari sains lainnya, yang artinya hanya dia aja yang begini. Terus Lee Gun juga bilang dia nggak bisa merasakan kehadiran para dewa. Apa sebelumnya orang-orang bisa merasakannya ya? Aku belum tahu jelas di sini. Dan kekuatan Lee Gun di awal chapter tadi juga sebenarnya udah termasuk penalti penurunan kekuatan fisik sebesar 50%. Tapi itu aja udah gila banget. Di sisi lain, para jurnalis yang datang ke lokasi Menara Iblis yang mana baru aja hancur, mulai berspekulasi kalau kemungkinan ini ulah para pengikut Lee Gun atau murid yang membenci Lee Gun itu sendiri. Walau sempat berpikir begitu, mereka langsung dibungkam dengan fakta kalau monster disaster yang merepotkan ini semuanya mati tidak tersisa. Jelas ini bukan sesuatu yang lumrah. Sampai mereka mulai berpikir ulang kalau Lee Gun masih hidup. Ya walau itu nampaknya mustahil sih, karena udah 20 tahun berlalu. Setelah kejadian itu jelas dunia kaget. Para wartawan langsung mencari kebenaran di balik kejadian kali ini. Oh iya, kita juga di-spill salah satu dari 12 sains, yaitu sang sains Ram bernama Yang Wei, yang sejak awal udah ngeselin banget aku rasa. Biarpun Yang Wei ini nampak tenang di depan kamera, dia sebenarnya panik. Dia tahu kapabilitas Lee Gun, walaupun isi kepalanya nggak mau terima fakta dan yakin kalau Lee Gun ini mati. Yang mana menurutku ini wajar sih. Toh udah 20 tahun berlalu, apalagi isi monster disaster di sana itu Black Class yang jelas kuat semua. Di akhir, Yang Wei menguatkan hati dan pikirannya nih, meyakinkan dirinya sekali lagi kalau Lee Gun sudah mati. Bilang kalau selain banyaknya monster Black Class, Lee Gun sendiri nggak punya berkat apapun dari 12 dewa lainnya. Aku juga sebenarnya penasaran dengan akhir chapter 2 ini, yang mana Yang Wei bilang semuanya akan berakhir kalau Lee Gun masih hidup. Bakal ada plot twist apaan lagi nih kali ini?